Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya perkenalkan nama saya Risman. Saya dari tim Network dan Data Center BSI. Nah, pada pertemuan kali ini, di sini saya akan sedikit sharing tentang cara setup live stream di YouTube menggunakan software OBS Studio dan beberapa tips and trick ketika live streaming menggunakan OBS Studio tersebut. Nah, langsung saja. Beberapa topik yang akan saya bahas. Yang pertama dari tools, lalu yang kedua tips and trick, selanjutnya ada kendala-kendala, lalu yang terakhir saya akan sedikit mendemokan bagaimana saya men-setup OBS untuk live streaming. Nah, untuk tools sendiri, yang pastinya yang pertama ada koneksi internet. Terkait koneksi internet, sebelumnya sudah dibahas dengan sangat detail dan sangat rinci oleh Mas Randy, mulai dari media yang digunakan, mau menggunakan wired atau wireless, lalu frekuensi jaringannya, serta beberapa kelebihan dan kekurangan masing-masing media yang digunakan. Jadi, menurut saya itu saya skip saja. Dan kalau dari saya sendiri, saya lebih prefer menggunakan kabel karena untuk tingkat kestabilannya itu lebih terjamin. Lalu yang selanjutnya ada PC. Nah, banyak teman-teman saya yang bertanya, apa harus PC? Sebenarnya tidak harus menggunakan PC. Menggunakan laptop pun sudah juga bisa. Tapi, apakah itu bagus? Sebenarnya, memakai PC atau laptop itu sama saja, tergantung kualitas live streaming yang kita gunakan, serta resource dari PC atau laptop tersebut. Nah, saat ini kebanyakan laptop itu masih memiliki spesifikasi yang kurang memadai untuk melakukan pekerjaan keras seperti live streaming ini. Misalnya, kita hanya memiliki laptop yang secara awamnya hanya bisa digunakan untuk mengelola Office saja atau mengelola dokumen yang lain. Dan tentunya resource-nya terbatas. Nah, kalau laptop tersebut digunakan untuk live streaming, bisa dikatakan cukup memaksa, dan sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Dan pada akhirnya, kualitas dari video live streaming kita itu akan buruk, atau bahkan tidak bisa berjalan dengan lancar. Nah, tapi ada suatu pengecualian. Misalnya kita menggunakan laptop yang high-end, misalnya komputer gaming, di mana dia sudah memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan berat seperti gaming atau render maupun live stream tersebut. Nah, jika kita mempunyai laptop tersebut, mungkin bisa dipastikan live stream yang akan kita berikan itu akan lebih baik. Nah, kalau saya sendiri lebih prefer menggunakan komputer desktop dan menggunakan dual monitor. Karena pastinya komputernya sudah memadai secara spesifikasi. Dan selain itu juga, PC desktop ini lebih tahan jika digunakan untuk pekerjaan yang dikatakan berat seperti live streaming. Nah, ketika live streaming, banyak resource yang akan digunakan, mulai dari memori atau RAM, graphic card atau VRAM, lalu CPU atau prosesor. Nah, resource tersebut tergantung bagaimana kita mengatur kualitas resolusi ataupun bitrate yang ada di broadcasting software kita. Nah, terkait bitrate dan resolusi nanti akan saya jelaskan di bagian tips and trick. Nah, intinya, jika kita mengatur kualitas streaming dengan kualitas yang tinggi, misalnya dengan resolusi Full HD, bitrate tinggi, frame-nya yang tinggi, maka itu akan membutuhkan resource komputer yang tinggi juga. Nah, andaikan saja resource komputer tidak memadai, maka secara otomatis kita harus menurunkan kualitas dari video tersebut. Nah, seperti salah satu kasus kemarin, saya lupa itu siapa, ada yang ingin live streaming hanya menggunakan laptop. Nah, beliau itu mengeluhkan kalau live streaming itu tidak stabil. Ternyata setelah saya cek, broadcasting software-nya itu menyeting dengan kualitas yang tinggi. Akan tetapi,
resource yang dimiliki komputer itu tersebut tidak memadai, jadi dengan secara berhati-hati harus menurunkan kualitasnya menjadi kualitas yang lebih rendah. Ada lagi kasus lain seperti acara pesta kayaknya. Nah, waktu itu acara itu kan menggunakan vendor. Nah, vendor itu menggunakan koneksi internet dari UII. Ketika live stream berjalan, vendor ini mengeluhkan bahwa terjadi banyak drop frame atau masalah-masalah koneksi internet. Nah, setelah itu pihak vendor memberikan screenshot dari keluhan tersebut. Ternyata dari screenshot tersebut saya melihat bahwa resource dari komputer tersebut, lebih tepatnya di CPU-nya itu memiliki load yang sangat tinggi, dan itu menurut saya adalah dugaan yang paling dekat dengan kasus kendala di live streaming ini. Jadi ketika live streaming itu tidak hanya dari sisi koneksi saja yang menimbulkan masalah, tapi juga resource komputer yang digunakan untuk live stream itu sendiri. Nah, selanjutnya ada mikrofon dan kamera. Untuk mikrofon dan kamera ini disesuaikan. Misalnya kita akan live streaming untuk acara seperti UI Academy ini, di mana seluruh peserta dan pembicaranya ada di Zoom. Nah, jadi dari acara ini kita tidak memerlukan webcam ataupun mikrofon eksternal ini. Nah, karena audio dan video itu sudah berasal dari Zoom-nya. Lalu selanjutnya ada software bernama VB kabel audio. Nah, banyak yang belum tahu apa itu VB kabel audio, terus kegunaannya apa. Jadi software ini biasanya lebih mudahnya itu digunakan untuk melanjutkan atau mengubah input audio menjadi output atau sebaliknya. Atau bahasa teknisnya itu routing audio. Nah, contohnya ketika kita akan menggunakan audio dari Zoom di OBS, maka di Zoom kita akan kita atur menggunakan device VB Audio ini. Jadi VB Audio ini, bagi yang belum tahu ini, merupakan seperti driver ya. Jadi nanti kita install di komputer, nanti seperti virtual audio gitulah. Nah, selanjutnya ada OBS Studio. Nah, OBS Studio ini biasanya digunakan untuk live streaming, tapi untuk recording juga bisa. Selain itu juga selain itu OBS juga bisa digunakan untuk sebagai kamera seperti saya sekarang ini. Saat ini saya menggunakan OBS untuk kamera saya, jadi bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, tampilan saya ini berbeda, tidak perlu share screen karena saya menggunakan OBS. Nanti akan saya beritahu caranya. Nah, sebenarnya OBS ini tidak hanya digunakan untuk live stream saja, tapi bisa untuk untuk live di YouTube saja, tapi bisa di Facebook, bahkan platform lain seperti Twitch, Mimo, bahkan ada juga yang menggunakan OBS untuk Instagram. Banyak software-software lain yang bisa digunakan, tidak hanya OBS, ada Vmix, Streamlabs, atau XSplit, itu beberapa software lain yang bisa digunakan sebagai broadcasting software. Alasan saya memilih OBS, karena yang pertama, software ini gratis, lalu user interface-nya itu lebih simple, lalu mudah dioperasikan, dan karena kebutuhan live streaming saat ini juga masih belum se-advance di luar sana. Nah, selain itu juga banyak plugin-plugin yang cukup membantu kita yang sudah disediakan oleh OBS-nya sendiri. Contohnya salah satu adalah Virtual Cam. Nah, seperti yang saya pakai ini, saya menggunakan OBS Virtual Cam. Jadi, OBS Virtual Cam ini menjadikan output dari OBS kita menjadi sebuah virtual kamera. Di mana virtual kamera ini bisa digunakan di Zoom, ataupun di Skype, atau di aplikasi yang membutuhkan webcam. Yang nantinya kita akan menggunakan webcam OBS ini muncul sesuai dengan apa yang ada di screen OBS kita. Nah, yang terakhir adalah YouTube Studio sendiri.
YouTube Studio ini merupakan aplikasi dari YouTube di mana kita dapat mengolah video kita, live stream kita di YouTube Studio tersebut. Nah, yang selanjutnya saya akan memberikan beberapa tips and triknya. Yang pertama adalah hardware requirement. Dari hardware ini tidak harus sama persis, tapi saya hanya memberikan spek yang menurut saya sudah cukup atau bahkan lebih. Yang pertama mulai dari RAM. Untuk RAM-nya sendiri memerlukan 16 GB dengan frekuensinya 1600 MHz. Lalu untuk prosesornya mau Intel ataupun AMD juga sama saja. Yang penting kemampuannya sama lah dengan yang saya tuliskan ini. Nah, untuk storage-nya bebas, yang kalau bisa SSD. Kemudian untuk graphic card-nya dengan VRAM di atas 4 GB dan sudah support dengan Direct 10 capable. Nah, untuk OS-nya saya lebih prefer menggunakan Windows 10. Karena kenapa? Karena plugin-plugin di OBS itu lebih mudah diinstal di Windows daripada di Mac OS. Karena saya sudah mencobanya sendiri, saya menginstal beberapa plugin. Di Mac OS itu sangat sulit, tidak sebanding dengan di Windows yang tinggal double klik lalu install seperti biasa. Lalu untuk monitor saya menyarankan dua itu sudah lebih dari cukup. Di mana yang satunya untuk mengolah OBS, lalu yang satunya lagi untuk melihat source video ataupun output yang sudah ada di YouTube. Terus yang terakhir ada network card, itu yang penting speednya sudah support 1 gigabit per second, dan untuk wirelessnya yang sudah support 5 GHz. Untuk kelebihan dan kekurangannya tentang network card ini tadi sudah dijelaskan oleh Mas Frendy. Nah, selanjutnya triks yang selanjutnya adalah tentang bitrate dan resolusi. Nah, bisa dilihat di sini ada tabel bitrate di mana setiap kualitas video mempunyai rekomendasi bitrate-nya masing-masing. Nah, kenapa kita perlu mengetahui ini? Karena ini digunakan untuk menyesuaikan kualitas video dengan resolusi yang digunakan. Misalnya, ketika kita menjalankan live streaming dengan resolusi 1080 dan dengan bitrate yang direkomendasikan adalah di atas 4000 sampai 8000 kbps. Nah, kalau kita menggunakan resolusi 1080 ini masih terdapat masalah di YouTube-nya, kita bisa menurunkan lagi bitrate-nya atau bahkan resolusinya kita turunkan. Nah, selanjutnya ada frame rate. Masih seputar kualitas video, frame rate ini juga faktor yang menunjang kualitas video, karena yang sebenarnya video kita lihat ini adalah susunan dari banyak frame yang diputar secara cepat, kemudian membentuk sebuah video. Nah, FPS di sini saya menyarankan 60, karena video dengan 60 fps itu sudah dikatakan bagus dan lebih nyaman untuk dilihat. Tapi semakin tinggi frame rate-nya, maka semakin tinggi juga resource PC dan koneksi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada audio bitrate. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengarkan suatu musik atau audio di YouTube atau di media lain dengan sangat jernih, atau bahkan ada yang sangat bahasa Jawanya buwet lah. Nah, inilah contoh dari bitrate. Nah, semakin tinggi bitrate maka semakin jernih audio yang kita dengarkan. Tapi semakin tinggi bitrate-nya maka semakin besar juga resource yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya adalah input source. Source ini saya bagi menjadi dua, ada eksternal dan internal. Untuk audio eksternal biasanya ada menggunakan mikrofon dari headphone atau mikrofon USB
atau bahkan untuk level yang lebih tinggi lagi bisa menggunakan audio mixer. Nah, untuk yang internal biasanya saya menggunakan software yang sudah saya jelaskan tadi adalah BB Cable Audio. Lalu untuk source eksternal bisa menggunakan webcam ataupun kamera-kamera digital yang lain. Tapi kalau menggunakan kamera digital, kita memerlukan satu tambahan alat lagi seperti video capture atau yang paling populer itu namanya Camlink. Lalu untuk video yang internal, kita bisa menggunakan display capture, bisa menggunakan video capture, bisa menggunakan game capture. Kalau display capture itu kita akan mengcapture satu layar penuh dari layar yang ada di komputer kita. Sedangkan kalau window capture kita bisa mengcapture spesifik window yang ada di komputer. Misalnya kita akan mengcapture Chrome, maka yang walaupun Chrome-nya itu di minimize ataupun digeser-geser itu tidak akan berpengaruh di OBS-nya karena itu salah satu unggulan dari window capture. Lalu untuk game capture ini lebih menunjang ke frame rate. Jadi meminimalisir drop frame seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada layout. Nah, layout ini digunakan agar nilai estetik dalam streaming kita lebih menarik. Seperti misalnya kita akan live streaming dan mengambil source video dari Zoom. Nah, anggap saja ini adalah Zoom dan Zoom si narasumber yang akan kita streamingkan ke live stream, lalu tinggal kita screen capture, lalu kita streamingkan ke live YouTube. Lalu apakah ini menarik atau rapi atau lebih bagus? Tentu saja tidak, ini menurut saya ini membosankan. Jadi, maka disinilah cara kerja dari layout. Dari yang awalnya hanya seperti ini, hanya streaming slide dengan foto, dengan video, lalu menjadi seperti ini. Ada framing, ada kotak dari video ini lebih rapi tentunya. Nah, tapi kekurangannya di sini adalah kita harus mengatur video kita agar sesuai dengan layout yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya adalah desain yang paling atas ini, desain layout yang sesuai dengan color palette. Apa sih maksudnya ini? Color palette atau skema warna ini akan terlihat lebih harmonis jika color palette yang kita gunakan itu sama dengan desain-desain yang digunakan dalam acara tersebut. Misalnya acara ini menggunakan warna kuning dan biru, maka kita samakan atau kita seragamkan agar lebih terlihat kalau itu adalah satu acara. Nah, dan selanjutnya adalah jumlah layout disesuaikan dengan sesi acara. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, misalnya seperti ini. Dalam acara ini ada banyak sesi acara dan tentunya menggunakan layout yang berbeda-beda. Jadi kita membuat layout ini disesuaikan dengan acara yang ada. Misalnya nanti acara yang pertama adalah layout yang ini, yang kedua, lalu sesi yang ketiga menggunakan layout ini, sesi keempat menggunakan ini. Jadi dipisah-pisah supaya lebih mudah dalam mengaturnya. Dan selanjutnya adalah resolusi image-nya, itu sesuai dengan resolusi yang ada di OBS-nya. Misalnya kita mengatur OBS dengan resolusi 1080, maka kita samakan juga kanvas dari desain kita ini yang sama dengan resolusi OBS-nya. Nah, yang selanjutnya adalah lower third-nya jelas. Lower third itu gampangnya seperti ini ya, lower third. Lower third ini digunakan untuk
untuk memunculkan elemen grafis biasanya nama-nama dari si pembicara ataupun sesi acara tersebut. Contohnya seperti ini. Ini yang jelas itu maksudnya tidak menggunakan elemen-elemen yang ribet atau bahkan menggunakan warna yang cukup mencolok. Itu akan mengganggu dari kualitas live streaming kita. Dan yang terakhir adalah less is more. Kenapa less is more? Maksudnya apa? Nah, semakin sederhana layout yang kita buat, maka akan semakin bagus karena terlihat semakin bersih dan rapi. Nah, selanjutnya ada kendala yang sering dihadapi. Yang pertama adalah resource komputer yang kurang memadai, di mana spesifikasi resource ini baik CPU, memori, atau graphic cards terbatas. Nah, katakanlah resource-nya hanya menggunakan RAM 2 GB, lalu dengan CPU Core i3, dan dipaksakan streaming dengan kualitas 1080, 60 fps dengan bitrate 4000 ke atas. Nah, apa yang terjadi? Maka output yang ada di YouTube akan buruk, bahkan bisa drop frame ataupun buffering. Nah, yang selanjutnya ada human error. Maksudnya human error ini seperti misalnya operator OBS ini kan pastinya akan memindah-mindahkan layar sesuai dengan sesi acara yang sedang berlangsung. Nah, ketika orang ini kehilangan fokus atau ngantuk, bisa saja orang ini salah menampilkan layar yang harusnya yang muncul adalah video MC, malah yang muncul video orang lain. Lalu bisa juga misalnya ini namanya A, malah yang muncul orang yang namanya B. Nah, itu menurut saya cukup fatal. Nah, yang ketiga ini koneksi internet, seperti yang dijelaskan Mas Ferdi tadi, banyak aspek yang ada dalam koneksi internet. Banyak masalah lah ya, intinya, baik dari device-nya maupun dari upstream-nya. Nah, setelah itu saya akan sedikit mendemokan atau memberikan gambaran lah seperti apa sih OBS itu. Nah, saya akan share screen. Nah, seperti ini tampilan OBS-nya. Dari yang paling kiri itu ada scene. Scene itu adalah kumpulan dari source-source yang akan kita tampilkan di OBS-nya. Nah, di sini saya memiliki beberapa scene, namanya itu sesuai kesukaan kita lah. Yang penting kita hafal itu isinya apa saja. Lalu ada source. Source di sini saya ada dua source ya, internal dan eksternal. Untuk source internal ini saya mengambil source menggunakan video capture. Saya mengcapture tampilan dari presentasi saya, lalu video capture ini saya mengambil dari kamera webcam saya. Lalu setelah kedua ini sudah diatur, lalu kita atur juga stream key-nya. Stream key ini kita bisa mendapatkannya di YouTube Studio. Kita tinggal start live, nanti kita akan mendapatkan sebuah stream key, lalu kita masukkan di sini. Lalu untuk video bitrate itu tadi sudah saya berikan beberapa rekomendasi bitrate, tapi saya di sini menggunakan 6800 bitrate karena tadi saya naikkan lagi supaya lebih bagus videonya. Lalu untuk audio bitrate-nya saya menggunakan 320 karena ini sudah paling maksimal. Gitu. Lalu untuk audio saya menggunakan dua sumber dan saya menggunakan dua sumber dan satu output audio. Yang pertama dari software yang saya install tadi, ini digunakan untuk menghubungkan dari Zoom ke OBS-nya.
Lalu yang ini saya gunakan untuk saya sendiri untuk mendengarkan. Lalu yang terakhir ini untuk memforward audio ke YouTube-nya. Nah, untuk resolusi video bisa dilihat, ini saya menggunakan 1080 dengan FPS yang tinggi 60, dan dengan settingan seperti ini menurut saya cukup baik lah, tidak buruk amat. Kalau di YouTube sudah jernih, sudah bening. Nah, lalu bagaimana cara memulai streamingnya? Setelah kita memasukkan stream kita tadi, kita tinggal klik start streaming. Lalu kita lihat di bagian bawah sini, ini ada status dari resource kita dan status dari kondisi live streaming kita, apakah baik atau jelek. Lalu ada cara lain untuk memonitoring live streaming kita. Bisa saja menggunakan Task Manager yang ada di Windows. Lalu bisa juga di OBS-nya sudah mendukung ada tools untuk melihat statistik. Bisa melihatnya baik CPU, disk, ataupun FPS yang ada. Nah, mungkin cukup dari saya.